Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Langsung senang hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Adik-adik, gimana kabarnya nih? Adik-adik sehat kan? Lause selalu berdoa buat adik-adik supaya adik-adik tetap sehat ya. Mama papa juga ya, cici kokok juga ya. Adik-adik, sekarang adik-adik juga udah siap kan untuk ikut ibadah sekolah minggu online. Adik-adik sudah mandi? Sudah berpakaian rapi kan? Dan jangan lupa adik-adik juga harus siapkan Alkitab adik-adik ya. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, Allahku besar. Adik-adik ingat ya, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Ya, silahkan Lause Diana dan Lause Meme. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya adik-adik, imani bahwa Allah kita Allah yang besar. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Mari anak-anak kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, berkat-Mu terhadap setiap kami dan keluarga kami selama 1 minggu yang telah lewat. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati para Lause yang memimpin acara ini, baik di dalam pujian, firman Tuhan, pemain musik, dan Lause-Lause yang mendukung, sehingga ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya.
Tuhan juga berkati segala peralatan yang digunakan, internet yang ada, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik tanpa ada gangguan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa ya, yang sudah dipimpin oleh Lause Gunawan. Yuk adik-adik, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Yola. Tapi sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, hari ini Lause Yola akan bercerita dari dalam Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah, adik-adik bisa duduk tenang? Yuk, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, di mana hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kami, biar kami bisa duduk tenang dan kami bisa mendengarkan Lause bercerita. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan cerita Lause Yesi minggu yang lalu? Apa itu martir? Gak usah ingetin lagi ya. Martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Nah adik-adik, siapa martir pertama? Ya benar, Stefanus. Minggu yang lalu Lause Yesi bercerita bagaimana Stefanus rela mati demi memperjuangkan iman kepercayaannya kepada Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Alkitab yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 8 sampai dengan 12 tentang Kristus menyelamatkan banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah adik-adik, kita melihat apa yang terjadi jika Injil keluar dari Yerusalem menuju ke Yudea dan Samaria, dan siapa yang menaruh iman mereka di dalam Kristus, di mana hal-hal itu terjadi dan
apa yang dihasilkan? Adik-adik, setelah kematian Stefanus, gereja di Yerusalem menderita penganiayaan. Penganiayaan ini dipimpin oleh Saulus, sehingga banyak orang percaya meninggalkan kota itu, melarikan diri karena mereka takut disiksa dan dipenjara. Adik-adik, di dalam kuasa Roh Kudus, murid-murid Yesus menyebarkan Injil ke seluruh Yudea dan Samaria, di mana saksi-saksi Kristus dari Yerusalem membawa Injil kepada berbagai macam orang. Roh Kudus membawa banyak orang beriman kepada Kristus. Dengan pimpinan Roh Kudus, Filipus pergi ke utara menuju Samaria, memberitakan Injil dan membuat mujizat sehingga banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Bahkan Simon si tukang sihir mengaku bahwa dia percaya kepada Kristus, tetapi ada hal yang dilakukan Simon sehingga menimbulkan keraguan imannya. Hal apa itu? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Teman kalian akan membantu Losa membacakan. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13, Simon mencoba membeli kemampuan untuk menurunkan roh. Hatinya tidak benar di hadapan Allah. Mengapa? Karena Simon masih terikat dengan dosa dan hidupnya masih penuh dengan kepahitan. Dan di ayat
18 sampai 23, hal yang harus dilakukan Simon yaitu bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Adik-adik, setelah rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa banyak orang di Samaria telah mendengar dan menerima kabar baik, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana untuk mendoakan orang-orang yang baru percaya dan menerima Roh Kudus. Selanjutnya, pelayanan Filipus di Samaria dilanjutkan oleh Petrus dan Yohanes. Sementara itu, Roh Kudus memimpin Filipus ke bagian tenggara Yerusalem, di mana ada pejabat Ethiopia yang bertobat dan menerima kabar baik, dan Filipus membaptisnya. Kemudian Roh Kudus memimpin Filipus untuk mengabarkan Injil ke kota-kota antara Asdod dan Kaisarea. Adik-adik, tadi Lose sudah mengatakan ada seorang Farisi muda yang hadir pada kematian Stefanus yang bernama Saulus. Dia terus-menerus menganiaya orang-orang percaya, dan ditambah lagi Saulus mendapat izin dari imam besar untuk pergi ke Damsyik dan menangkap para pengikut Kristus di sana. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mari kita saksikan video berikut. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertobat. Yesus memanggil Saulus, memberi hidup baru. Dan Yesus memakai Saulus untuk menjadi saksi kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, setelah Saulus diselamatkan, kehidupan Saulus berubah. Dia menghabiskan waktunya bersama orang-orang percaya. Saulus memberitakan Injil tanpa takut, dan Saulus menjadi terkenal dengan nama Romawinya Paulus. Adik-adik, banyak kisah mujizat dan pertobatan dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Di situ diberitahukan kita bahwa Petrus membawa Injil pergi jauh menuju Yudea dan Samaria sehingga banyak orang menjadi percaya. Adik-adik dapat membaca kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 di rumah ya. Ceritanya seru loh. Adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 10, Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus dalam satu penglihatan untuk menunjukkan kepada Petrus bahwa Allah telah mengakhiri aturan tata cara adat yang memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan Tuhan menyelamatkan Kornelius dan keluarganya dan teman-temannya. Tuhan mencurahkan rohnya kepada mereka serta menunjukkan kepada Petrus dan gereja bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk membayar dosa-dosa semua umatnya. Dan kisah ini adik-adik dapat baca dalam kitab Kisah Para Rasul 10 sampai 11. Adik-adik baca di rumah ya, ceritanya seru. Nah adik-adik, dari cerita tadi Tuhan Yesus mengubahkan Saulus dahulu membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi mengasihi Yesus. Bahkan Saulus mau dipakai menjadi saksi Yesus Kristus. Yesus juga menunjukkan kepada Petrus dan para rasul bahwa gereja adalah untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan Yesus memperkuat gerejanya. Dia mengirim orang-orang pilihan untuk menjadi saksinya. Adik-adik, kalian masih ingat dengan Loserola dan Losedel? Loserola dan Losedel pergi ke pedalaman Papua di Kampung Biri untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang berada di Papua, supaya mereka bisa mengenal siapa Yesus Kristus, sehingga makin banyak orang mendengar kabar keselamatan dan menjadi percaya sehingga mereka diselamatkan. Loserola dan Losedel bisa kita sebut sebagai missionaries. Nah, adik-adik, adakah di antara kalian yang mau mengikuti jejak Loserola dan Losedel? Adik-adik, sekarang kalian pun bisa menjadi saksi Yesus
dengan menceritakan kabar keselamatan di dalam Yesus kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Nah, sekian cerita firman Tuhan Losa hari ini. Losa punya ayat hafalan buat adik-adik. Ambil Alkitab kalian, kita buka kitab Roma 5 ayat 1. Ya, ayat hafalan Roma 5 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam iman, sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca sekali lagi ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hafalkan di rumah ya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Tolong kami untuk mendengarkan Engkau, pergi dalam kuasa-Mu dan menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tetap baca Alkitab ya, tetap rajin sekolah minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah belajar ya dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus, dari orang yang benar-benar jahat di mata Tuhan, tetapi pada akhirnya menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, kita juga mau ya hidup kita menjadi saksi Tuhan. Untuk itu adik-adik, yuk kita belajar ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Stop. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Mari anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji Tuhan. Kami mengucap syukur boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu ke depan selama 1 minggu yang akan lewat. Di dalam kami bersekolah, di dalam belajar, Tuhan juga berkati Bapak Mama kami, adik dan kakak kami. Biarlah kami boleh selalu Tuhan berikan kesehatan. Biarlah kami juga diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu
berkat-Mu sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, Lause mengucapkan terima kasih untuk Lause Yola yang sudah membawakan firman Tuhan, Lause Diana dan Lause Meme yang sudah memimpin kita dalam pujian, dan Lause Gunawan yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu ini, juga untuk mama papa mungkin yang mendampingi adik-adik ya. Adik-adik, Lause ucapkan selamat ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa lagi.